matematika di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus untuk belajar. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jaring-jaring balok dan kubus. Kali ini kita akan belajar menemukan turunan rumus luas permukaan balok dan kubus. Nah, setelah itu kita juga akan belajar memecahkan beberapa permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus. Ya, di sini kita akan menemukan turunan rumus luas permukaan balok ya. Nah, kita ambil salah satu jaring-jaring baloknya. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini kan jaring-jaring balok terbagi menjadi 6 bangun datar ya. Dan masing-masing semuanya berbentuk persegi panjang, tapi tidak semuanya sama luasnya atau sama ukurannya. Nah, di sini yang berwarna kuning, yang warnanya sama, artinya memiliki luas yang sama ya. Di sini saya tulis LK, artinya luas kuning. Ini luas kuning, artinya memiliki luas yang sama ya. Kemudian yang merah saya tulis LM. Ini juga LM, memiliki luas yang sama. Ini LB. Ini LB. Nah, untuk menghitung atau untuk mencari rumusnya, maka kita bisa menggunakan ilustrasi yang seperti ini ya. Nah, dari sini kita tulis dulu luas permukaan balok. Nah, yang warnanya sama artinya tadi memiliki luas yang sama. Saya tulis ya di sini sama dengan LM, luas merah dikumpulkan jadi satu ya, luas merah, kemudian luas kuning ditambah luas kuning ditambah luas biru ditambah luas biru. Nah, masing-masing kan berpasangan ya. LM ada 2, LK 2, LB 2. Maka LM tambah LM itu kan berarti ada 2 LM ya. Kita tulis 2 LM di sini. Artinya 2 dikali luas merah. Kemudian ini juga sama ya. 2 dikali luas kuning. Terus yang ini 2 dikali luas biru. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan dulu nih yang merah ya, luas merah. Kita lihat di sini. Di luas merah ini memiliki 2 ukuran, yaitu lebar ya, ini lebar. Nah, kalau kita lihat di ini merah ya, ini luas merah. Nah, perhatikan bangun datar yang berwarna merah. Di sini luasnya, luas persegi panjangnya memiliki ukuran di sini lebar ya, yang miring ini ya, lebar, kemudian ini panjang gitu, sehingga luasnya bisa dihitung dengan panjang kali lebar gitu ya. Ini kita bisa tulis 2 dikali panjang kali lebar gitu ya. Nah, kemudian untuk LK-nya kita lihat dulu dari sini LK. Nah, bangun datar atau persegi panjang yang diarsir kuning itu memiliki tinggi ya. Nah, ini tinggi yang di sini. Kemudian ini panjang. Sehingga luasnya bisa dihitung dengan mengalihkan panjang kali tinggi. Ini ditulis 2 dikali panjang kali tinggi. Ditambah, sekarang luas biru ya. Kita lihat luas biru yang ini. Yang T sama L ini diabaikan dulu. Kita cari dulu bidang datar atau persegi panjang yang berwarna biru ini memiliki tinggi dan lebar. Sehingga untuk mencari luas bangun datar yang biru itu bisa mengalihkan lebar kali tinggi ya. Jadi ini diganti lebar kali tinggi. Oke, nah sekarang di sini koefisiennya masing-masing 2. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi 2-nya dikeluarin ya. Dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas permukaan balok. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan ke kubus ya. Menurunkan rumus luas permukaan kubus. Oke, next. Nah, di sini saya ambil salah satu jaring-jaring kubus. Nah, kalau yang kubus ini lebih mudah nih, karena dia terdiri dari 6 bidang datar yang ukurannya sama. Dan masing-masing bentuknya persegi ya. Jadi misalkan di sini saya tulis L1, di sini L2.
L3, L4, L5, dan L6, maka rumus luas permukaan kubusnya bisa dicari dengan menambahkan semuanya. Oke, saya tambahkan ya, luas 1, tambah luas 2, tambah luas 3, tambah luas 4, tambah luas 5. Kemudian L1, L2, L3, L4, L5 ini kan memiliki luas yang nilainya sama, ya kan? Dan jumlahnya juga ada 6 ya. Ada 6, ini kurang L6 ya ternyata. Ada 6, maka kita bisa tuliskan di sini 6. Nah, L1 sampai L6 bisa kita tuliskan dengan L saja. Kenapa? Karena ini sudah mewakili dari luas 1 sampai luas 6, gitu ya. Nah, kemudian luas, di sini luas bentuknya apa nih? Persegi. Nah, luas persegi apa? Luas persegi itu adalah S dikali S. Gitu, sehingga bentuk ini bisa juga menjadi 6 dikali S kuadrat. Sehingga rumus luas permukaan kubus adalah ini ya, 6S pangkat 2. Ini adalah rumusnya. Oke, bagaimana? Kalian sudah tahu ya rumus luas permukaan balok dan kubus. Sekarang misalnya akan mengajak kalian untuk menyelesaikan beberapa permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus. Yuk. Soal yang pertama, di sini Adi memiliki kawat ya sepanjang 1,8 meter. Gitu. Ini misalnya kawat dan 1,8 M. Nah, di sini si Adi mau buat kerangka kubus yang panjang rusuknya 14,5 cm. Nah, kalau kubus itu kan rusuknya sama ya, sama semua nih, 12 rusuk dan panjangnya sama. Jadi saya wakilkan di sini ya, 14,5 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang kawatnya. Oke, sehingga di sini yang perlu kalian ingat adalah bahwa banyaknya rusuk pada kubus ada 12 ya. Banyak rusuk kubus ada 12. Oke, sehingga kita mengalihkan 14,5 ini dengan 12 gitu ya. Jadi di sini 14,5 dikali 12 ditemukan atau diperoleh 174 cm ya. Nah, ini apa? Ini adalah panjang kawat yang dibutuhkan gitu. Ini panjang kawat yang dibutuhkan ya. Oke, berarti sisanya berapa? Nah, sisanya sini tulisan sisa kawat ya. Sisa kawat sama dengan, nah, 1,8 meter ini kita konversi dulu atau kita ubah ke cm ya. Karena kan yang ditanya satuannya cm. Kita ubah menjadi 180 cm. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. 180 dikurang 174 sama dengan 6 cm. Oke, jadi sisa kawatnya adalah 6 cm. Oke, kemudian kita soal yang kedua. Nih ya, bak mandi Bu Ani bentuknya kubus. Nah, bak tersebut berisi air sampai penuh. Gitu. Misalnya nih airnya. Dan penuhnya itu sampai 216 liter ya. Berarti penuh banget ya di sini. Oke, yang ditanya adalah panjang sisi. Ini melibatkan rumus volume atau luas. Volume ya. Oke, karena di sini ada berisi air. Nah, air itu masuk ke dalam kubus ya. Tentu saja kalau air berarti satuannya liter dan sudah pasti itu volume. Oke, jadi kita menggunakan volume kubus. Nah, volume kubus sama dengan S pangkat 3 gitu ya. Oke, volumenya berapa di sini? 216 sama dengan S pangkat 3. Maka S-nya atau panjang sisi itu akar pangkat 3 dari 216. Sehingga hasilnya 6. Kok 6? Iya, karena 6 dikali 6 dikali 6 atau 6 pangkat 3 sama dengan 216 ya. Oke, nah di sini satuannya adalah dm. Kenapa? Karena yang ditanya panjang. Kalau panjang itu kan kita menggunakan satuan yang akhirannya meter ya, gitu. Bukan pakai liter. Karena di sini
liter itu senilai dengan dm. Gitu. Jadi panjang sisi bak mandi Bu Ani adalah 6 dm. Nah, di sini soal yang terakhir itu dikatakan bahwa volume sebuah kubus sama dengan volume balok, yaitu 1000 cm3. Nah, di sini saya tulis VK ya. V kubus, ini VB. Gitu. Nah, berdasarkan kalimat yang pertama, maka diketahui VK itu sama dengan VB, yaitu 1000 cm kubik, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya diketahui panjang balok 2 kali panjang kubus. Nah, jadi bisa kita tuliskan PB panjang balok sama dengan 2 kalinya panjang kubus. Berarti di sini PK. Nah, panjang kubus itu kan sama saja dengan S ya, atau rusuk ya. Karena ukuran dalam kubus mau panjang, lebar, tinggi itu sama saja ya. Panjangnya sama, sehingga kita bisa tuliskan dengan 2S. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tinggi balok setengah kali lebar balok. Sehingga di sini bisa ditulis TB itu setengahnya dari lebar balok. Gitu. Nah, jadi dari apa yang diketahui ini, kita bisa mencari luas seluruh permukaan balok ya. Berarti kita akan mencari panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Oke, yang pertama kita akan menggunakan kalimat yang ini, pernyataan yang pertama. VK sama dengan VB, sama dengan 1000. Nah, yang lebih mudah digunakan adalah VK. Kenapa? Karena ukurannya sudah pasti sama ya, S pangkat 3, gitu. Jadi, VK sama dengan S pangkat 3, gitu ya. VK-nya dimasukkan, volume kubusnya yaitu 1000, sama dengan S pangkat 3. Maka, S adalah akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10 cm ya. Oke, nah ini adalah kunci yang pertama untuk mencari lebar dan panjang serta tinggi. Nah, kemudian langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua kita akan mencari panjang balok ya. Nah, ingat pernyataan yang kedua. Panjang balok sama dengan 2 kali sisinya kubus. Nah, sisi sudah ketemu ya, tadi 10, kita tinggal masukin aja. PB sama dengan 2S. Jadi 2 dikali 10. Panjang balok yaitu 20 cm. Begitu ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga kita akan mencari lebar ya. Oke. Ketika kita akan mencari lebar dari balok, maka kita bisa menggunakan atau bisa dengan bantuan volume balok ya. Jadi di sini bisa VB sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kenapa pakai rumus ini? Karena V baloknya sudah ada, gitu. Kalau kita pakai luas, kita nggak bisa ya. Karena justru yang dicari itu adalah luasnya nanti. Jadi kita pakai bantuan rumus volume balok untuk mencari lebar. Nah, di sini ditulis ya, 1000 sama dengan panjangnya sudah ketemu tadi, kita masukkan 20, lebar balok belum ada ya, kita menggunakan pernyataan ini. Karena di sini balok, maka kita juga bisa menulisnya setengah L saja, gitu ya. Nah, di sini L, karena lebar balok hanya L ya. Kemudian T, nah tinggi balok bisa diganti dengan ini. Ini kita masukkan untuk menggantikan nilai T di sini, jadi setengah L. Gitu. Nah, kemudian 1000 kita hitung ya. 20 dibagi 2. Di sini ada 2 ya, kita coret. Oke, di sini 10. Kita tulis 10, L dikali L. L pangkat 2. Nah, kemudian 1000 dengan 10 ini kan bisa dicoret nolnya ya. Ini coret, ini dicoret. Gitu, sehingga L kuadrat sama dengan ini. Sisanya kan 100 ya, kita taruh di sebelah kanan. Sehingga nilai L-nya di sini akar 100 sama dengan 10 cm ya. Oke, cm-nya di atas. Nah, ini L-nya. Jadi P-nya sudah ketemu, L-nya juga sudah ya. Sekarang kita mau cari tingginya. Nah, untuk mencari tinggi, ini nomor 4 di sini ya.
kita bisa atau kita masih menggunakan pernyataan yang ketiga, yaitu tinggi balok sama dengan setengah lebar balok. Nah, L-nya kan sudah ketemu nih. Maka kita tulis lagi pernyataannya. TB sama dengan setengah L. Maka setengah dikali 10 sama dengan 5. Oke, jadi tinggi baloknya adalah 5 cm. Nah, 3 ukuran ini sudah ketemu. Maka kita bisa langsung mencari luas permukaan balok ya. Kita tulis di sini. Yang kelima, luas permukaan balok saya singkat dengan LP balok ya. Oke, sama dengan rumusnya tadi 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Begini ya, kita masukkan nilainya. 2, P20, lebarnya 10 ya. Kemudian ditambah P20, ini T5. Kemudian, ini L ya. L itu 10, kemudian dikali T-nya 5. Nah, kalau ada angka yang berada di dalam kurung, maka kamu harus selesaikan dulu ya yang di dalam kurung ya. Sehingga di sini tulis 2, ini dikali dulu. 200 ditambah 100 ya, ditambah 50. Sehingga sama dengan 2, ini ditambah 350. Sehingga sama dengan luasnya adalah 700 cm pangkat 2. Oke, begitu ya untuk penghitungan di soal yang terakhir. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian sudah belajar bagaimana menemukan turunan luas permukaan balok dan kubus. Dan kalian juga sudah menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan balok dan kubus. Oke, ya selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Bye-bye!